Halo, perkenalkan, saya Fernando Sipaye, seorang mahasiswa keperawatan dari Universitas Atlet Indonesia. Saya juga seorang perawat yang bekerja di sebuah institusi pelayanan rumah sakit di Advent Bandung. Pada kesempatan ini, saya memiliki satu tugas untuk membawakan suatu materi yang berjudul exercise. Definisi daripada exercise adalah aktivitas fisik, suatu pergerakan tubuh yang terjadi akibat pergerakan otot-otot rangka oleh karena adanya energi. Latihan fisik atau exercise adalah suatu bagian dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan dilakukan berulang kali dan bertujuan untuk memperbaiki atau mempertahankan kebugaran tubuh. Jenis daripada pergerakan otot. Secara alamiah, pergerakan otot-otot mempunyai efek langsung terhadap respon yang terjadi pada perubahan posisi tubuh dan memberikan hasil-hasil yang baik pada program latihan fisik. Program pergerakan otot secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah statik atau disebut dengan isometrik. Yang kedua dinamik atau isotonik. Ini dibagi menjadi tiga bagian adalah konsentrik, esentrik, isokinetik. Kita akan membahas bagaimana proses perubahan massa otot. Isometrik yaitu latihan otot tanpa pergerakan sendi dan tanpa memanjang pendekaan otot. Pada materi ini, dalam gambar PowerPoint ini, saya akan menjelaskan uh, berapa bagian daripada otot tadi. Yang pertama adalah isometrik. Isometrik adalah jenis latihan di mana panjang otot tetap konstan selama kontraksi otot. Ini berbeda dengan latihan isotonik, di mana panjang otot berubah selama kontraksi. Latihan isometrik statis biasanya melibatkan menahan atau mempertahankan posisi tertentu tanpa perubahan panjang otot. Contoh umum adalah latihan isometrik statis, yaitu plank. Dalam plank, kita dapat mempertahankan posisi tubuh lurus seperti saat push up, tetapi tanpa pergerakan. Latihan otot dinamik isotonik adalah jenis latihan di mana panjang otot berubah selama kontraksi otot. Dalam konteks ini, isotonik mengacu pada latihan yang melibatkan gerakan konstan dan perubahan panjang otot selama berkontraksi. Ada dua jenis latihan isotonik utama, kontraksi otot ekstrintik dan kontraksi otot non-konsentrik. Kontraksi otot konsentrik itu adalah suatu fase ketika otot berkontraksi dan panjang otot menyusut. Misalnya, ketika kita melakukan suatu angkat beban saat melakukan curl bicep, otot bicep kita akan mengalami suatu kontraksi konsentrik. Kontraksi otot eksentrik yaitu fase ketika otot memanjang saat berkontraksi, menggunakan otot yang sama ketika kita meletakkan beban kembali ke bawah selama curl bicep. Otot bicep kita akan mengalami kontraksi eksentrik. Keuntungan dari latihan untuk otot dinamik isotonik itu melibatkan pengembangan kekuatan otot sepanjang rentang gerak penuh. Ini membantu meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas serta memberikan manfaat kekuatan maksimal dari berbagai posisi. Latihan isotonik juga lebih mirip dengan gerakan dalam kehidupan kita sehari-hari dibandingkan dengan latihan isometrik, karena melibatkan pergerakan otot. Beberapa contoh latihan otot dinamik isotonik melibatkan penggunaan alat seperti squat. Squat itu yaitu melibatkan kontraksi otot konsentrik dan eksentrik pada otot kaki dan otot inti saat kita membungkuk dan kemudian kembali untuk berdiri.
Manusia memiliki sekitar 650 otot pada tubuh, yang berarti ada 650 motor yang memberikan kemampuan untuk bergerak. Nah, otot-otot ini jika kita tidak gunakan dengan akan kehilangan kemampuannya sendiri dan akan memiliki kekurangan ukuran yang akan mengecil. Dan jika itu tidak aktif untuk jangka waktu yang cukup lama, maka akan berhenti fungsinya semuanya. Yang maksud daripada di sini adalah bila mana otot kita ini tidak kita lakukan suatu pergerakan selama berapa lama mungkin, maka otot itu sendiri akan mengalami kekecilan, bahkan akan mengalami suatu kemunduran dan memiliki suatu keterbatasan suatu gerak. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan suatu pergerakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kontraindikasi daripada kita menggunakan otot secara berlebihan adalah akan mengalami suatu namanya fatigue. Fatigue ini yaitu suatu ketidakmampuan untuk mempertahankan tahanan tubuh yang diberikan atau tekanan dari luar. Berbeda dengan general fatigue. General fatigue ini adalah suatu keadaan yang terjadi ketika sistem psikologis dari individu yang sudah mengganggu sistem hemostasis tubuh. Overtraining. Overtraining adalah terjadinya suatu ketidakseimbangan antara latihan yang dilakukan dengan recovery. Dengan adanya suatu teknologi yang saat ini seperti yang di materi ini, kita sering melakukan suatu kegiatan otot yang sangat sedikit. Apalagi bila mana kita memiliki suatu pekerjaan di dalam perkantoran. Pekerjaan itu akan membuat satu aktivitas yang sangat minim. Bila mana hal ini kita sibukkan dengan menggunakan gadget atau media sosial yang lain sebagai alat teknologi, maka kita akan memiliki satu kemalasan untuk melakukan suatu pergerakan. Untuk itu sangat penting bagi kita khususnya pada orang-orang yang bekerja dalam menggunakan computerized yang duduk diharapkan untuk melakukan suatu kegiatan setelah pulang dari pekerjaan. Jangan sampai kita suatu melanggar satu kebiasaan yang salah dalam menggunakan media sosial atau alat media kita untuk memanjakan selera mengabaikan suatu pergerakan. Ada beberapa keuntungan daripada pergerakan badan. Salah satunya adalah untuk memperkuat otot jantung, memperbaiki sirkulasi di seluruh darah dan menormalkan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi akan menjadi turun dan tekanan darah yang rendah akan menjadi naik. Selanjutnya adalah daripada keuntungan melakukan pergerakan ini, yaitu meningkatkan kekebalan dan meningkatkan aliran sel darah putih. Selanjutnya adalah satu hal untuk menstimulasi produksi endorfin dari otak untuk membasmi terjadinya satu sel kanker di dalam tubuh. Hal lain adalah satu keuntungannya yaitu menguatkan paru-paru kita untuk merangsang untuk bernapas lebih dalam. Selanjutnya keuntungan dalam melakukan pergerakan adalah menurunkan emosi negatif sehingga kita merasa lebih nyaman. Bila mana kita melakukan suatu pergerakan yang aktif, yang sudah terbiasa dengan terschedule, maka kita akan lebih bisa mengontrol diri dari hal-hal emosi negatif. Keuntungan yang lainnya bisa disebutkan juga mengenai adalah menolong orang yang mengalami suatu gangguan tidur. Bila mana kita melakukan suatu pergerakan olahraga, maka kita memiliki suatu kenyamanan tidur di malam hari. Tidak kalah penting juga adalah keuntungannya dengan beraktivitas, exercise, maka akan membuat satu kekuatan otot itu sendiri. Bahkan sebagai tulang, sebagai pengopang daripada otot, juga akan menjadi kokoh. Para pelajar akan mendapati bahwa mereka lebih baik di dalam pelajarannya. Jadi ini sebagai mahasiswa sangat dimotivasi untuk melakukan satu pergerakan karena memiliki satu manfaat di dalam proses
konsentrasi di dalam pelajaran. Keuntungan yang lainnya juga disebutkan di sini adalah mempercantik tubuh dan kulit, menghasilkan lebih banyak tenaga melebihi jumlah yang telah digunakan sehingga tidak merasa mudah merasa lelah. Jenis gerakan badan yang dianggap menyenangkan itu adalah suatu gerakan badan yang bersifat bermanfaat bagi tubuh. Jenis yang ditekankan di sini adalah gerakan badan aerobik, yaitu manfaat pernapasan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kardiovaskular dan kemampuan yang baik dalam mengakses ke seluruh sel-sel tubuh. Kita perlu bergerak badan aerobics dengan periode 3-5 kali per minggu. Sangat penting kita melakukan suatu olahraga, tetapi tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk pemanasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan denyut nadi ketika secara perlahan untuk mencapai tingkat yang menguntungkan pemanasan. Lalu dengan diikuti dengan latihan peregangan otot yang ringan yang akan menolong membuat sendi kita lebih lentur dan mencegah nyeri otot. Bila mana sudah terjadi suatu pemanasan, maka kita bisa melanjutkan dengan waktu 30 menit berjalan cepat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan denyut jantung sampai mencapai tingkat yang sesuai dengan tujuan pelatihan. Lalu diakhiri kita dengan 5 menit untuk proses pendinginan. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi denyut jantung ketika secara perlahan menurun ke arah pendinginan. Jika denyut jantung kita setelah 3 menit jalan cepat berada di antara 120 sampai 150 meter, maka sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan suatu manfaat daripada aerobik. Ini berarti kita sudah bergerak badan secukupnya untuk meningkatkan suatu kesanggupan jantung kita dalam mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Gerak badan manakah yang terbaik? Banyak orang memilih jalan kaki daripada lari santai. Satu penelitian menyatakan bahwa 40% dari mereka yang lari santai atau lari biasa sampai 30 meter per minggu merasakan kesakitan pada sendi-sendi dan atau pada otot-otot mereka. Jadi ini suatu hal yang kurang baik atau kurang direkomendasikan bila mana kita melakukan lari santai dengan jarak 30 meter per minggu. Itu membuat semua otot-otot atau sistem tubuh kita akan bekerja lebih cepat. Sangat melegakan bila mana manusia itu dirancang untuk berolahraga. Karena jalan cepat dan gerak badan yang paling aman yang untuk pilihan bagi kita adalah berjalan santai. Sebab olahraga ini sangat baik untuk kita lakukan dan tidak perlu membutuhkan tempat yang begitu spesifik dan kita bisa menggunakannya secara gratis dimanapun dan kapanpun. Sebuah penelitian yang bernama Dr. Kenneth Copeland dalam penelitiannya ini menyampaikan bahwa tanggapan yang baik atas gerak badan aerobik 4 atau 5 kali per minggu dengan lama waktu gerak badan 20-30 menit. Ini satu penelitian yang baik di mana cukup dengan pergerakan berat badan itu selama 20-30 menit. Tujuan daripada pergerakan ini adalah untuk menaikkan sistem pernapasan kita dan respons jantung dan juga untuk mencegah dari kita pada suatu penyakit jantung. Penelitian Lin, beliau adalah seorang ahli kekebalan tubuh di Rumah Sakit George di London dan juga menjadi suatu juara dunia 200 km neta. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa para pelari yang lari sepanjang 100 km ditemukan tingkat antibodinya rendah
bahkan lebih rendah dibandingkan sebelum pertandingan. Tampaknya bahwa T-sel antibodi tertekan dan tertingginya kadar adrenalin dan kortikosteroid. Jadi sangat penting bagi kita adalah dalam penelitian ini, gerak badan dengan lari 100 km tidak membawa satu kesehatan yang signifikan, bahkan mengalami suatu hal kemunduran. Suatu penelitian diadakan di sebuah sekolah kedokteran Universitas Loma Linda menemukan bahwa gerak badan membantu mengurangi serum kolesterol pada sekelompok mahasiswa. Tapi jika mereka tidak menyukai gerak badan, pengaruh merendah kolesterol lebih gerak badan itu tidak akan terjadi. Cara mengukur kebugaran jasmani. Berbagai cara kebugaran yang bisa kita gunakan, yaitu kekuatan otot. Kita bisa berbuat lebih banyak daripada otot yang lemah. Dengan kelenturan, yaitu luas gerakan membantu mencegah serangan rasa sakit karena umur dan tidak mudah robek, atau retak bila jatuh atau terputar. Ketahanan. Sesuai keadaan, kekuatan otot dan sistem penyaluran oksigen meningkat lebih baik. Sel kita akan menerima lebih banyak zat gizi untuk menghasilkan tenaga sehingga kita bisa bertahan lama, bisa bersaing dengan orang muda dan menikmati kegiatan dengan umur 80-an atau 90-an. Kardiorespirasi, yaitu kebugaran jantung, maksudnya ialah kesanggupan jantung untuk lebih banyak darah mengandung oksigen ke otot-otot tanpa mengalami suatu perubahan. Lalu, apakah pengaruh aktivitas fisik dan kebugaran terhadap penyakit kronis? Studi pencegahan diabetes di Polandia menemukan bahwa orang yang mengalami gangguan diabetes disarankan untuk melakukan aerobik, diet tertentu, dan mengurangi berat badan, menunjukkan satu hasil jauh yang lebih baik. Karena glukosa akan terkontrol dibandingkan dengan pasien diabetes yang tidak melaksanakan suatu aktivitas fisik. Jadi lebih baik pada orang yang diabetik melakukan suatu aktivitas fisik dibandingkan tidak sama sekali. Sesi latihan olahraga yang terstruktur harus mencakup pemanasan aerobik, yaitu kurang lebih 10 menit, dan pada fase inti kurang lebih 30 menit, dan pendinginan kita lakukan 5-10 menit. Pemanasan ini merupakan suatu proses condition dari fase istirahat ke fase aerobik. Bagi pasien dengan gangguan jantung, pemanasan dilakukan dapat mengurangi potensi tanda dan gejala abnormal yang dapat terjadi dengan timbulnya aktivitas yang tiba-tiba. Gerak badan di pagi hari, berjalan di tengah pepohonan dan udara yang menyegarkan, atau bunga-bunga yang mekar, buah-buahan yang kecil dan sayur-sayuran, perlu untuk peredaran darah yang menyehatkan. Itulah pengaman yang pasti melawan flu, batuk, radang, dan ratusan penyakit lainnya. Kesimpulan daripada materi ini adalah olahraga yang teratur dengan intensitas sedang hingga berat digambarkan sebagai obat yang ajaib yang dapat memanfaatkan pada setiap tubuh dan secara substansial dapat memperpanjang umur. Untuk itu, sebagai penekanan pada materi ini adalah sebaiknya kita melakukan suatu aktivitas fisik dengan exercise yang memiliki waktu yang tidak terlalu lama, tetapi suatu durasi yang cukup dengan penggunaan exercise pemanasan, dan setelah pemanasan kita harus penting untuk melakukan aerobik selama 30 menit dan ada fase pendinginan. Sebagai tujuannya adalah untuk melatih otot kita tetap bugar dan sehat. Sangat penting disarankan kepada kita adalah melakukan aktivitas fisik itu olahraga yang aman pada usia muda, tua, dan remaja adalah dengan berjalan kaki. Tujuannya adalah untuk mengurangi satu risiko kelelahan. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan.
Saya sampaikan terima kasih